Saya foto dulu. Gini ya, Sofiatul ini Pak. Ya, izin bicara sebentar. Dia tahu beritanya. Saya nggak pernah bayar streamnya si anak Batak ya, Sofiatul ya. Kau boleh tanya anak Batak itu. Wah, ini nggak tahu Bu Sofiatul. Kurang ajar lu Sofiatul. Malam kudus, nyi sunyi senyap. Burung gagak terbang ke sana kemari, burung udin di dalam sangkar. Selamat datang di channel Bamtri, kita akan melihat orang bertengkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hansip RT 016. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Sahabat semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamatkan diri Anda dari orang-orang yang suka bertengkar. Jadi gimana gak bertengkar ya? Karena Tuhannya saja tiga kan? Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Makanya Tuhannya bertengkar, umatnya berkelahi. Ya aduh, sahabat semuanya, hancur mina ya, hancur mina. Apologet Oten ini dulunya koar-koar sok hebat, sok pintar, sok cerdas, sok menyerang, sekarang malah saling menghancurkan. Dulu ada Taipudin dengan si Joshua Teuh ya, yang merebutkan janda. Maksud saya yang memperebutkan donasinya si KC ya. Oke, Saifuddin Ibrahim, dengar ini baik-baik. Yang kedua, mengapa saya menjawab semua orang atau lembaga yang bertanya kepada saya bahwa Anda tidak mewakili kekristenan di Indonesia? Memang betul, saya pernah bilang Saifuddin Ibrahim tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Nah ini dia tuh yang saya suka, ya, Joshua Teuh. Dia mewakili pribadinya ketika dia melakukan penghinaan, penistaan, provokasi terhadap umat Islam. Saya sudah menahan diri untuk tidak berbicara tentang kamu. Makanya jangan disinggung-singgung Saifuddin Ibrahim. Anda tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Penghinaan, penistaan, provokasi terhadap umat Islam. Karena tidak ada ajaran Kristen seperti itu. Saya nggak mau sebenarnya membongkar kamu. Tapi kamu sudah masuk di dalam di dalam haleluyanya saya. Bukan main. Sekarang kamu hancurkan saya dengan menuduh saya yang saya apa? Waduh, itu jahat. Kamu berani lagi jawab YouTube ini, habis kamu. Saifuddin Ibrahim tidak mewakili kekristenan di Indonesia. Saya bisa live dengan selingkuhan kamu. A few moments later. Saya bisa live dengan selingkuhan kamu. Haleluya, 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 haleluya. besar dan ada oi, ajaiblah kalam, ada oi, adil dan benarlah janganmu, ada oi, raja segala bangsa. Kasihan saya sama si Jepang ini kan. Lalu ada lagi yang terbaru itu antara Rudy Yohanes dengan Bom Bom. Nah ini betul-betul karena janda nih. Ya, lalu ada Anak Batak versus Rudy Yohanes. Dan yang terbaru ini, ya, baru malam tadi ya, Sophie Katul. Nah, ini sang janda betul yang turun. Mungkin ini yang diperebutkan orang ini ya. Si Sophie Katul ini melawan semua makhluk ya, semua makhluk yang dilawannya ya. Dan dia hadir di tengah-tengah gerombolan si Bom Bom Dude. Nah, dia hadir di situ malam tadi ya. Nah, berikut videonya sahabat semuanya.
pengajarannya kan seperti itu, menurut Bu Sofi salah atau enggak, Bu? Kalau dia mengajarkan seperti Palidara, ketika dikatakan Yudas Iskariot masuk surga, menurut Palidara salah apa tidak? Iya, ya nggak salah, gitu loh. Kalau Jadi Yudas Iskariot masuk surga? maksud saya gini, nggak, ya menurut saya sih. Tanya, Bapak. Menurut Bang Kalau- Rudi Yohanes, sebentar. Saya jelaskan, saya klarifikasi ya. Ya, Ketika Anda mengatakan Bang Rudi Yohanes menurut pendapat dia Raja Daud dan Salomo masuk neraka, saya nggak setuju dengan pendapat beliau tentu saja. Tapi sekarang saya tanyakan balik di channel ini, ketika dikatakan Yudas Iskariot masuk surga, menurut Palidara itu pengajaran Alkitab kalau saya, Masuk neraka, jelas masuk neraka. kalau menurut saya masuk neraka. Sofi. Ya, jelas. Ya, Masuk Kalau neraka. bisa masuk surga, tunjukin bukti sama saya. Sejago Nah, apapun. ini, Tunjukin maksudnya bukti. begini. Sebentar. Yang dikatakan tadi Masuk orang neraka apa masuk surga? Neraka, Sebentar. 1000%. Saya malah fokus sama wajah si Bom Dut di sini ya. Orang yang sok pintar, lihat herdernya berantem gitu dia bingung. Gua bela yang mana ini katanya. Kok semuanya pada berantem, kontradiksi sama kayak kitab saya katanya. Bom Dut, itu didesak tuh sama Sob Katul. Jawab, Yudas masuk surga apa neraka? Dan ternyata si Bom Dut hanya bengong ya, bengong kayak orang tulul ya. Ya, yang selama ini yang sok pintar, sok cerdas itu ya, ternyata hanya bengong aja sahabat. Dan dia hanya melemparkan pertanyaan Sob Katul itu ke si King David. Nah, ini lanjutannya. Kalau bisa masuk surga, tunjukin bukti sama saya. Sejago Nah, apapun. ini, Tunjukin bukti. begini. Sebentar. Yang dikatakan tadi orang masuk surga? Neraka, 1000% neraka. Dia Nggak, tidak sebentar. bertobat. Tidak ada ayat bertobat. Tunjukin saya ayatnya dia bertobat di mana. Sebentar, Pak King David, sebentar. Nggak, saya punya hak bicara. Begini. Saya punya hak bicara. Sebentar, Pak King David, Anda nggak tahu Saya apa punya ya, Pak King David ya? Saya punya hak bicara. Walaupun Anda Saya kan tanyakan tunjukin saya bukti ayatnya. Di mana ayatnya mengatakan? Di mana ayatnya mengatakan? Gini teman-teman sebentar, saya bicara sebentar. Jadi kita di sini kan berdiskusi, berbeda pendapat, jangan Dari tadi, sorry. Kan dulu Pak Lobo bicara, Pak Lobo belum bicara. Saya punya hak bicara. santai Pak Lobo, santai Pak Lobo. Jangan kenal. Saya tahu persis, Rudi Yohanes ini ngeles. Ketika dia mengatakan di video itu bahwa dia bilang iblis maha hadir tanpa ada embel-embel yang lain. Ketika orang sudah nyebar ini, dia baru keluar statement yang lain. Dia katakan, maksud saya bukan begitu. Jangan katakan itu Anda ngeles, Anda tidak gentleman. Putar videonya. Maka saya bilang tadi Pak Bom, putar videonya supaya jangan dianggap orang kita hoax di sini. Badan aja yang besar, suara aja yang keras. Putar videonya Bom. Diperintah-perintah aja si Bom Dut di sini ya. Tadi Sob Katul yang nyesak ya, yang mendesak. Gimana Pak Bom? Masuk surga apa neraka? Bom Dut, katanya. Sekarang si King David yang nyesak. Putar videonya Bom. Lagi-lagi si Bom Dut, Kasihan saya sama si Jepang kan. Bom Dut. Saya masih ingat ya perkataan dia kemarin ya, yang memarahi Katolik ya. Masuk, saya kasih masuk kalian semua sini. Saya telepon orang-orang Islam sini. Silakan kalian berdebat. Ya, silakan kalian berdebat. Nanti kalau ditanya kenapa ayat ini bertentangan dengan ayat yang ini bertentangan dengan ini. Kalau kalian nggak bisa jawab, saya bilang kalian Kristen tulul katanya. Sekarang ada pertanyaan yang kontradiksi, masuk surga apa neraka? Nah, dia bengong dia. Bom Dut. Saya punya hak bicara ya. Ya diputar aja, Pak King David, silakan diputar. Putar video. Ya, oke. Pak, Putar Pak Bom gini. sabar, santai ya. Putar gini. Sebentar. Saya ini masih menuakan Palidara yang saya anggap paling wise di sini dan saya tuakan. Ya, jadi saya sangat hormat sekali dengan Palidara. Ketika Anda mengatakan Yudas Iskariot masuk surga waktu itu di channel ini, apakah kemudian itu pengajaran Alkitabiah? Loh, siapa yang bilang Yudas Saya masuk nggak surga? pernah masuk surga. Siapa yang bilang masuk surga? Jangan framing. Jadi Anda Yang harus bilang Pak Bom, begini. yang Pak Bom yang Anda nggak tahu kata sebentar Pak King David. sebentar. Kalau you nggak ngerti, you jangan ngomong dong di sini. Sebentar Pak King David, sebentar. Saya yang akan bicara. Sebentar. Menit kalau Anda bicara. Silakan Pak.
Saya punya hak bicara. Saya mau bicara 1 menit, saya kasih waktu. Hanya bicara sekarang. You jangan soal jago di sini ya. Pak King David sabar Pak. Pak, Sebentar. jangan. Pak Bongkong. Pak Bongkong dan Pak Kita nyanyi. Kok jadi begini? Kok jadi begini? teman-teman. Kok jadi begini? Jangan begitu Pak Masalah King ini, David. Sofianto kan nggak ikut dari awal. Saya ikut dari awal. Saya di framing sama dia. Saya dikatakan bahwa saya menghina Katolik. Mana saya kasih 100 juta sekarang videonya. Lalu saya sekarang di framing. Lalu dikatakan itu video mengatakan iblis adalah maha hakim. Saya nggak pernah Tanpa ada framing atau apapun. Sekarang begitu ada gini, Anda kebela dia. Anda siapa Sofianto? Sebentar Pak King David. Pak Bobon turunin Pak King David dulu Pak. Anda kalau Sebentar mengerti, Pak. nggak usah begini. Diturunkan dulu. Ini saya yang berbentur dengan dia. Anda yang dari mana? Sebentar. Anda yang tidak Pak King cerita David. atau framing mau guruin. Sebentar. Anda yang tidak Pak King cerita David. atau framing mau guruin. Sebentar. Nggak usah begini. Diturunkan dulu. Ini tanya, saya nggak pernah bayar stream niatnya si anak Batak ya, Sofiatul ya. Kau boleh tanya anak Batak itu. Wah, ini nggak tahu busuknya Wah, kurang ajar lu Sofiatul. Malam kudus, sunyi senyap. Janda Sop Katul ngamuk di BEM Solata. Nah, jadi sahabat semuanya, ini awalnya itu adalah mereka ribut dengan DKC ya, sesama mereka. Channel Oten juga ya, channel Oten juga, DKC namanya. Jadi ribut lah sesama mereka. Terus Wak Labu si sang bacoter ini, sang bacoter sok mendamaikan, hadir di channelnya Bom Bom Dut ya. Terakhir sang bacoter yang versus Bom Bom Dut. Niatnya mau mendamaikan, malah dihajar juga sama Bom Bom Dut dan herder-herdernya ya. Nah, lalu dilanjutkan oleh si anak Batak yang juga sok mendamaikan. Jadi mereka ini sok cool ya, sok bijaksana, aslinya tergesa-gesa kan. Karena di mereka ini tidak ada tabayun. Nah, terakhir ketahuan rupanya si King David, si herdernya si Oncop, si herdernya Bom Bom Dut bersama si Chiller, ternyata mereka itu adalah donaturnya si anak Batak. Nah, terus diancam lah si anak Batak ini ya, karena tidak berpihak kepada mereka, begitu ceritanya. Nah, terakhir anak Batak ini menghapus akun channelnya yang didanai oleh si King David dan si Chiller. Nah, akhirnya dihapus, digantilah dengan channel baru ya, namanya enggak tahu saya, mungkin anak kata lagi. Besok dihapus lagi. Ya saya yakin bentar lagi dihapus lagi tuh. Lalu diganti lagi dengan anak onyet ya. Nah, lalu si Salome Katul resah ya, dia jadi resah karena bagi dia Sop Katul ini yang sok hebat, sok cerdas ini, sok cantik. Jadi dia maunya mendamaikan juga ya. Nah, dia datang sebagai pahlawan juga ya. Iya betul, mereka ini pahlawan. Pahlawan ODGJ. Ya, tapi karena di Oten ini nggak ada tabayun kan, Sop Katul jadi ribut juga akhirnya sahabat ya, sesama mereka juga. Nah, akhirnya mereka saling baku hantam lah ya, saling cakar-cakaran di situ. Ya, tabayun itu hanya ada di Islam. Kalau mereka juga punya, namanya tak rukun. Bukan tabayun, tapi tak rukun ya, sok mendamaikan, akhirnya baku hantam kan. Nah, tapi ini bukanlah hal yang mengejutkan bagi kita semua, bukan hal yang baru ya. Ini sudah terjadi ribuan tahun yang lalu ya, dan Allah sudah menyinggung di dalam Al-Qur'an. Tepatnya dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Ba'suhum bainahum syadid. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Shadaqallahul adzim.
Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat, kata Allah. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Jadi orang ini tidak mengerti tapi sok mengerti ya. Kita bersyukur lah ya. Kita dilahirkan di Islam, alhamdulillah. Semoga kita istiqomah dengan Islam kita ini. Biarlah mereka itu bertengkar, kita cukup duduk manis dan menonton, menyaksikan apa yang mereka lakukan. Nah, biarlah umat-umat mereka yang cerdas, berpikir akal sehat untuk merenung ya, memikirkan keadaan ini, dan semoga mereka yang open hari ini menjadi open ke depannya ya, menjadi dari orang yang culul emang nekat menjadi orang yang membuka hati dan pikirannya. Semoga mereka menemukan kebenaran, menemukan Tuhan yang benar dan menyembah Tuhan yang benar. Demikian video yang saling bertengkar ini. Sampai jumpa di video yang lebih bertengkar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini saya bicara ya. Ibu Sofi ini tidak mengikuti dari awal. Iya, dari makanya begini. Sebentar bro. Kasihan saya sama si Jepang.